Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'da. Jamaah syukur rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa jumpa kembali di pagi ini. Kita lanjutkan bacaan kita Nasaihul Ibad dengan tema menjual senjata pada ahlul harbi. Itu termasuk yang dilarang. Betapa tidak ada isyarat lain bahwasanya sedang sholat khauf itu aja senjata tidak boleh lepas dari badan kita. Sholat khauf itu sholat yang dilakukan di saat perang berkecamuk. Nah kok malah didel senjatanya kan gitu ya. Apapun senjatanya itu yang lebih berat. Sebenarnya apa saja larangan-larangan atau ya petunjuk dari agama kita gitu, tentang kehidupan ini dalam suasana tentram maupun dalam suasana perang atau dalam bermasyarakat gitu. Terakhir kemarin yaitu tentang Nabi memerintahkan ijtanibu, jauhilah olehmu as-sab'al mubiqat, 7 yang menimbulkan kerusakan. Lalu maka sahabat pada bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Wahai Rasulullah, apa itu? Yang 7 itu apa? Qala asyirku billah, menyekutukan Allah. Perintah Allah kan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Pun sudah diperintah suruh menyembah Allah, kok masih disusuli lagi wa la tusyriku bihi syai'an. Ini artinya mengandung makna wanti-wanti gitu loh. Jangan hanya nyembah tapi nanti ambigu. Yo nyembah Gusti Allah, yo wedi karo wantu gede, yo wedi karo wit gede, maksudnya wedi karo sing mbau reksa peceren dan lain sebagainya gitu loh. Jadi itu kan ambigu itu jadi. Maka dari itu pesannya total, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Dalam surat Luqman dikatakan inna syirka la dzulmun 'adzim. Bahwasanya syirik itu mensekutukan bukan syiriknya orang Jakarta ya. Syiriknya orang Jakarta itu kan mengiri itu syirik. Oh syirik amat. Itu kan lain syirik. Dia pakai sin besar ini. Menyekutukan Allah. Dan tidak boleh kita menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah. As-sihir, kemudian sihir. Karena ini termasuk bagian daripada tema ini adalah bagian tidak bagian masno tapi bagian sutno ya, yang sebaiknya diketahui gitu. Sebaiknya diketahui sehingga total pemahaman tema itu bisa bulat ya. Sihir itu upaya manusia untuk mendolimi manusia yang lain
dengan bantuan jin. Itu sihir. Nabi Sulaiman juga digoyang dengan isu sihir itu. Dikira Nabi Sulaiman itu mengajarkan sihir, maka dia menguasai burung, menguasai bahasa binatang, kemudian bisa memindahkan. Padahal itu semuanya adalah atas perintah Allah dan atas izin Allah. Jin Ifrit dan kawan-kawannya bisa menduplikasi istananya Balkis untuk dibawa ke negeri Sabah. Bukan kekuatannya Sulaiman. Jadi itu. Jadi kan banyak dari orang terpeleset di situ. Seperti hanya Isa itu diberi mukjizat oleh Allah, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati. Kalau mematikan orang hidup itu mungkin itu seperti yang dilakukan oleh Firaun itu bisa. Jadi ambil satu budak nanti aku mematikan. Setelahnya kalau begitu tolong hidupkan yang mati ini. Tidak bisa dia, tidak bisa. Jadi tentang memahaminya keliru. Waqatlun nafsi allati haramallahu illa billah, dan melakukan pembunuhan terhadap jiwa. Pembunuhan jiwa ini maksudnya yang membunuh fisiknya. Tapi kalau fisiknya terbunuh, kan jiwanya juga ikut. Jadi, bukan pembunuhan karakter yang sebenarnya sekarang marak. Maksudnya itu pembunuhan karakter. Dan terus pendidikan karakternya di mana kan gitu. Ya, jadi kok sampai bisa dibunuh. Laqatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Di surat Al-Isra itu atau Bani Israel dikatakan wala taqrabu malal yatim illa billati yahsa hatta yablughu asyuddah wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Ini ayat setelahnya, maaf saya keliru ya. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Janganlah engkau membunuh manusia kecuali dengan hak. Ini sudah kita bahas berbulan-bulan pada waktu yang lalu, karena itu termasuk juga perbuatan orang-orang kafir, yaitu membunuh tanpa hak. Disebutkan juga dalam surat Bani Israel itu wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq wa man qutila madluman faqad ja'alna li waliyyi sultana. Janganlah engkau membunuh tanpa hak. Wa man qutila madluman faqad ja'alna, barang siapa yang melakukan pembunuhan madluman secara aniaya, artinya tanpa hak. Tanpa hak itu, kalau yang pembunuhan dengan hak itu yang lalu sudah kita contohkan, pembunuhan di dalam peperangan. Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang agojo yang memang tugas pokoknya membunuh, melakukan eksekusi oleh lembaga eksekutornya kan. Dia memang bertugas itu karena untuk menjalankan hukum. Jadi itu yang terlena dengan hak. Kemudian membunuh orang yang membunuh, gitu ya. Itu dia pada dasarnya orang yang membunuh itu hilang perlindungannya oleh agama terhadap pembunuhnya. Maka dari itu diwanti-wanti di surat Bani Israel, Al-Isra itu, "Waman qatala madluman faqad ja'alna li waliyyi sultana." Barang siapa yang dibunuh secara aniaya, maka keluarga terbunuh itu dijadikan sultan.
artinya diberi kewenangan oleh Allah. Jadi mandat oleh Allah langsung turun pada keluarga terbunuh. Faqad ja'alna, maka sungguh kami telah menjadikannya liwalihi, bagi walinya sultan, bukan terus dilantik jadi sultan atau jadi gubernur, jadi itu bukan. Maksudnya di sini sultan itu diberi kewenangan apa? Untuk tetap mengeksekusi atau memaafkan. Nah, itu sultan. Terus karena itu ayat ada lompatannya. Maka ja'alna li waliyyi sultan wala yusrif fil qatl, dan janganlah engkau melampaui batas dalam melakukan pembunuhan, kisasnya itu. Innahu kana mansura, sesungguhnya dia yang terpidana itu, yang terdakwa, yang dieksekusi itu adalah mansura, di dalam pertolongan Allah. Jadi kalau kita berbuat aniaya, sudah betul dibuktikan di pengadilan, sudah kemudian dieksekusi, tapi eksekusi ini lakunya aniaya. Kalau ditebas dengan pedang, pedangnya pun juga tidak tajam dan lain sebagainya, contohnya gitu. Atau disetrum dengan listrik, kemudian alatnya tidak dicek lebih dulu sehingga proses kematiannya lama, juga itu termasuk laku-laku aniaya dalam eksekusi itu. Jadi fa'innahu mansuro, fa'innahu kana mansuro, sesungguhnya dia yang terpidana itu adalah mansuro, ditolong oleh Allah. Karena dia dalam pertolongan Allah, maka kita tidak boleh semena-mena. Bentuk semena-mena antara lain melampaui batas. Gitu. Jadi akal riba juga yang bisa membuat kerusakan di masyarakat itu, yaitu memakan riba. Makan riba itu kan kalau di dalam kitab fikih itu dikatakan riba itu ada riba fadlin, ya. Kemudian riba qardin, riba yatin, kok kabeh. Iya, karena itu adalah bentuk idhofi, ya, bentuk idhofi. Kemudian riba nasai. Singkat aja, yaitu riba fadlin itu seperti hanya yang mungkin diantara kita pernah melakukannya. Srioyo pengen mudik, terus persiapan bawa duit untuk nanti sama ponaan, sama cucu, sama itu dibagi. Tapi meskipun nilainya tidak besar, biar menghargai, ditukar dengan uang baru, ya, uang baru, hanya 1 juta itu umpamanya, ya, ditukar. Tapi penukaran di lembaga-lembaga penukaran di pinggir jalan itu, orang-orang yang mau jasa itu kan kemudian 1 juta bisa menjadi 1.100.000, padahal nilainya sama-sama rupiah, tapi ditukar dengan rupiah, tapi dia minta tambah, gitu, minta lebih. Tambahannya ini jadi 1.100.000, 100-nya ini yang riba. Itu yang disebut riba fadlin. Contoh saja, karena dikatakan dalam kata al-ulumu fil misal, ilmu itu letaknya pada contoh. Kalau kita sudah tampilkan contohnya, berarti di situ deskripsi ilmunya sebenarnya sudah bisa ditangkap. Kemudian riba qardin. Riba qardin ini juga yang adanya tambahan dari transaksi nilai duit yang dipinjam, ya, dari penarikan tambahan dari nilai pinjam meminjam.
Jadi yang meminjam namanya debitur, yang dimintai pinjaman namanya kreditur kan gitu ya. Jadi nanti biasanya kreditur membuat perjanjian kalau itu nanti kembalinya sekian. Terus ini mengiyakan, akad terjadi itu. Ini akad riba. Bisa saya katakan tadi contohnya yang 100.000 itu adalah kan riba qardin. Penambahan karena dengan berdasarkan transaksi utang piutang. Mestinya bagaimana? Mestinya kan 1 juta kembalikannya 1 juta. Kecuali jenis mata uangnya berbeda. Kalau yang sama itu dalam hadis banyak sekali diceritakan al-burru bil burri, wasair bisair, gitu kan? Nah, artinya gandum dengan gandum, juawet dengan juawet, gitu ya. Bisa nanti beras jangan dibalas dengan jagung, enggak ya. Jadi itu enggak. Yang sejenis itu jika ada tambahannya itu adalah bagaimana kalau itu money changer gitu ya. Tentu sudah jelas ya. Sebetulnya dengan penjelasan tadi bagaimana hukumnya money changer gitu sudah tidak masalah karena dia uangnya berbeda. Oke, jadi kemudian riba itu sama dengan tentang minuman keras dulu. Jadi yang memakan riba artinya yang menggunakan riba, kemudian yang sebagai pencatatnya riba. Jadi mungkin ada transaksi, ada catatan sana. Yang mencatatnya, kemudian yang mewakili kalau dia pakai pengacara dan lain-lain. Semuanya hukumnya sama-sama haram semua. Aku gak mangan kok. Ya tapi kamu memfasilitasi, ya podo ae gitu. Podo ae. Oke, kemudian ya banyak ya nanti ini kan. Wa aklu mala yatim. Nah ini yang tadi keliru saya sampaikan tadi. Wala taqrabu mala yatim. Nah ini setelahnya ayat nih di surat Al-Isra, setelahnya ayat tentang pembunuhan ini. Maka akibat pembunuhan kan kemungkinan besar terjadi ada anak yatim baru karena orang tuanya dibunuh kan anak yatim. Nah, ayat munasabahnya ayat 2 ayat ini yaitu kemudian ayat berikutnya wala taqrabu malal yatim. Janganlah engkau mendekati harta anak yatim. Sama dengan wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Wala taqrabu malayang, jangan mendekat. Yang dilarang kan mendekat. La taqrabu zina, kalau zina sekalian bagaimana? Ya itu kan akal menuntun kita ya itu lebih pasti ya, lebih pasti melanggarnya. Oke, jadi wala taqrabu malal yatim, janganlah engkau mendekati harta anak yatim. Illa billati ahsan, kecuali dengan kita mendekatnya itu karena mendatangkan kebaikan bagi anak yatim. Illa billati ahsan hatta yablugha asyuddah, sehingga sampai dia dewasa. Karena dewasa itu artinya cakap untuk bertanggung jawab atas dirinya, bisa menerima tuntutan hukum. Itu maksudnya hatta yablugha asyuddah, sehingga akalnya sudah cerdas untuk bisa menerima tanggung jawab. Batasnya sana. Ini memang kalau positifnya ngurusi anak yatim itu Nabi bersabda anama kafil yatim agada fil jannah. Saya bersama dengan pengasuh, pengelola, ya, pengurus anak yatim, pengampu anak yatim itu begini loh keadaannya saya dengan dia di surga. Begini. Yang ditunjukkan adalah jari tunjuk dan jari tengah oleh Nabi.
tidak jari ibu jari, dan ini kan jaraknya jauh ya. Tapi Nabi menunjukkan gini. Ini menunjukkan bahwa sangat dekat dan tidak jauh beda di surga. Itu teken prestasi bagi pengampu anak yatim, apa panti atau non panti. Jadi anak yatim itu manajemennya adalah pakai manajemen panti dan juga ada non panti. Jadi administrasinya ada, semua dokumennya ada, tetapi mereka diurus oleh para pengampu masing relawan di masing-masing rumah tanpa ada pantinya. Itu perkembangan sekarang seperti itu. Kemudian memakan harta anak yatim ini hadisnya kan akal mala yatim. Itu sama saja hukumnya kalau dia menggelapkan harta anak yatim, mencuri harta anak yatim, menjual harta anak yatim, meminjam tapi tidak dikembalikan harta anak yatim, dan lain sebagainya. Itu semuanya masuk dalam pengertian akal lain. Karena ada kesamaan ilah dalam menetapkan hukum itu, yaitu sama-sama menghabisinya. Dimakan juga habis, itu hilang harta anak yatim, dibakar juga habis, dicuri juga habis, dan itu semuanya. Jadi ada kesamaan ilah. Yang demikian boleh hukumnya sama, karena al-hukmu yaduru ma'al ilah wujudan wa adaman. Hukum itu berubah-ubah sesuai dengan ilahnya. Wa tawalla yauma zahri. Nah, ini yang erat hubungannya dengan tema, yaitu orang yang mangkir pada saat perang berkecamuk, desersi ya, desersi. Wa tawalla yauma zahri, orang yang mangkir. Wa qadafal muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, dan menuduh. Ini yang menimbulkan kerusakan tuh, sudah berangkat di medan perang, habis itu ketika berkecamuk dia lari ke belakang. Kemudian termasuk juga yang berbuat kerusakan dalam kehidupan, wa qadafal muhsanatil mu'minatil ghafilat, yaitu orang yang menuduh zina terhadap al-muhsanat. Muhsanat itu perempuan yang sudah berkeluarga, itu muhsanat. Yang belum berkeluarga ghairu muhsan. Nanti itu perlakuan hukumnya beda-beda. Sekarang menuduh zina perempuan yang sudah berkeluarga. Bisa yang menuduh tetangganya, yang bisa menuduh orang lain, temannya, yang bisa yang menuduh suaminya sendiri. Nah, bisa. Jadi itu semuanya diatur di dalam surat An-Nur awal, surat An-Nur ayat 1 sampai dengan 10, 2 sampai dengan 10 itu ngatur itu semuanya. Jadi ini disebutkan bahwasanya kalau menuduh zina orang yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, itu hendaknya mendatangkan 4 orang saksi. 4 orang saksi. Berarti nalar kita tuntut bahasanya kejadiannya perzinahan itu di tengah pasar dan di siang bolong, di waktu pasar ada banyak kan. Kalau cari 4 orang yang melihat saja kan juga ada. Tapi kalau begitu kita tahu ada orang masuk rumah tangga orang, kemudian diduga melaksanakan perzinahan, kemudian kita panggil-panggil biar genap 4 atau lebih dari 4, itu ini nanti terkena juga karena penebar fitnah juga. Jadi tidak gampang itu. Jadi nah, bagaimana dengan kalau suami istrinya yang menuduh atau suaminya yang menuduh? Itu aturannya adalah di An-Nur ayat 7 sampai ayat 9. Intinya dia harus bersumpah dengan 4 kali sumpah. Setelahnya itu kalau sumpah saya ini salah, maka saya bersedia dilaknat.
Kemudian yang dituduh nanti juga akan bisa menolaknya dengan itu. Jadi ini sebenarnya sumpah mubahalah itu juga termasuk. Saya kira sampai di sini dulu karena sudah lewat 10 menit ini. Jadi beberapa perbuatan, ada 7 perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dengan pesan hadis ini saya menunjukkan bahwasanya tidak saja jual senjata, ada beberapa perbuatan lain di masyarakat yang sebetulnya kadang dirasakan kurang begitu penting atau tidak begitu, itu kemudian agak terabaikan atau dipandang dengan sebelah mata, atau menjadi perbuatan yang sebetulnya perbuatan itu boleh-boleh saja, padahal KTP-nya juga Islam yang melakukan, gitu kan. Itu kan berarti ada lacks ya, ada kekurangan informasi atau kurang ilmunya ya. Mudah-mudahan ada guna faedahnya. Mari kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanallah, nantika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.